Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ui, ada gajah guys ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, kalah Dubai. Bandara Indonesia terlalu gila mewahnya. Turis Malaysia cuma mampu terkejut ataupun kaget guys. Ayo kita simak dulu video ini. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang. Welcome to Jakarta. Begitu kaki menapak di Terminal 3, Bandara Terminal Soekarno-Hatta, mata 3, langsung terbelalak. Ini Indonesia! Dari langit-langit Tuh. tinggi, berarsitektur modern, lantai berkilau bak kaca, hingga aroma kemewahan yang menyambut dari setiap sudut. Ini Turis baru di bandara. Malaysia yang baru mendarat pun terdiam tak percaya. Wih, Ini apa itu? bukan Rusak Dubai kah? kah? Katanya sambil melirik ke sekeliling. Bandara ini bukan Hmm. sekadar tempat transit. Ia adalah simbol wajah baru Indonesia. Modern, berkelas, dan membanggakan. Dari desain futuristik hingga pelayanan ramah, semuanya menggambarkan betapa majunya negeri ini melangkah. Setiap langkah di Terminal 3 bagaikan menembus masa depan. Otomatisasi canggih, ruang tunggu nyaman, dan seni budaya Nusantara terpampang megah di dinding. Dan di balik kemewahan itu, ada satu pesan besar. Indonesia bukan negara biasa. Ini adalah negeri yang tahu caranya menyatukan tradisi dan teknologi, kemajuan dan kearifan lokal dalam satu ruang yang bikin siapapun terpukau. Perbedaan bandara Malaysia Indonesia. Khusus warga Malaysia terdapat tempat khusus migrasi. Kalau di Indonesia tempat imigrasi jadi satu untuk semua. Tapi memang besar guys, Bandara Soekarno-Hatta nih. Dia ada bandar 1, 2, 3 kan terminalnya. Yang saya pergi itu hari Soekarno-Hatta atau terminal 1 mungkin ya. Itu pun gede sudah, besar ya. Apalagi kedua, ketiga nih, lagilah. Indonesia airport is so beautiful. Wow. Indonesia airport is so beautiful. Wow. Many people. Bali memang antara wisata yang paling cantik. Saya mula-mula sampai ke Soekarno-Hatta ya di Bandara Terminal 1 kalau tidak silap ya, pertama kali tuh. Wow, ingatkan biasa-biasa guys, luar biasa besarnya. Dia besarnya mengalahkan KLIA 1 ya. Nah, jauh beda lah. Lagi besar ini Soekarno-Hatta nih. Ya, Oke. orang lajeng ayeuna, orang pelan-pelan sajanya ke Majalengka dulu. Tuh apa, screen besar. Cantik. Noh, tengok besarnya itu. Gila Dia punya tempat bagasi. Ada apa lagi nih? Akuarium. Stasiun Gambir. Nanti dari stasiun Gambir kamu tinggal lanjutin naik kereta. Atau misalkan kamu dari Senen, ya kamu tinggal lanjutin dari Gambir menuju ke stasiun Senen naik Grab Bike. Semoga bermanfaat. Safe flight. Kepada orang Malaysia yang nak masuk dekat Indonesia, korang pastikan isi Ini orang Malaysia. dulu before korang fly dekat sana. So yang pertama, on Indonesia yang dekat sini, korang bila isi boleh lalu dekat auto gate. Memang cepat.
Cuma dia punya cons dia adalah kau punya pasport tak dapat shop lah. Tapi lagi senang, kau tak payah beratur panjang. Terus datang-datang tunjuk QR settle. Yang kedua pula, bea cukai. Yang aku tak tahu sebutan dia macam mana, tapi inilah BEA cukai ni yang korang kena isi juga. Link kat sini untuk custom declaration. ini ada di So, sini. tips aku, Kami hari tu korang isi kena juga. isi siap-siap 2 ataupun 3 hari before korang fly. Sebab biasanya lepas korang mendarat, line telefon korang, tak kisahlah roaming ke ataupun eSIM kan, akan ambil masa untuk stabil. So kalau korang dah siap-siap isi, korang screenshot je dia punya QR code tu, senang je. Nanti bila custom minta, boleh terus tunjuk. Tak payah stres nak isi last minute dekat dia punya airport. And kalau korang tengok video ni, sebenarnya info ni adalah paling latest sekali sebab dia starting September 2025. So boleh share ini share dekat korang yang mana paling apply baru dekat ni. Indonesia tu untuk isi dua form ni. Tu je, bye-bye. Keren banget sekarang bandara udah pakai kayak begini. Oh, mewah guys ya. Kapan terakhir ke sini ya? Nggak lama-lama kali lah. Jadi dindingnya itu jadi berasa kayak lagi bandara di tengah hutan ya. Bandara di tengah hutan ya. Kayak gitu ya. Tapi memang cantik lah dia buat modernisasi ya. Dia buat kayak gitu. Jadi kita nampak, kita dapat melihat unsur-unsur ataupun Itu tanaman-tanaman. kehijauan. Kayak Oh, itu rumput-rumput tanam-tanaman, gitu tuh, kita rumput-rumput. Nah, apa ini? lihat. Wih, Ini sih permainan lampunya. dia pohon-pohon pokok-pokok kan? Jadi dibuat kayak ada lumut-lumut gitu, terus ada Lumut-lumut, tanaman-tanaman. tanaman-tanaman. Kayak konsep hutan, bandara di tengah hutan. Wih, Hari cantik ni ya. aku nak bawa korang jalan-jalan pergi Jakarta selama 4 hari 3 malam. Which is aku rasa Jakarta is very overrated. Before you guys landed di Jakarta, 3 hari sebelum tu korang kena isi 3 form ni. So nanti Oh, aku ini akan 3 letak form link pula. dia. Kenapa korang wajib isi 3 perkara ini sebelum korang landed, which is korang bila sampai sana tak perlu lagi dah queue untuk beratur panjang-panjang, just pergi proceed untuk fast lane. Those parent ni ada anak still juga kena queue dekat sana once you landed. So journey aku mengambil masa dalam around 2 hours something like that, and then aku sampai malam, terus aku direct pergi ke hotel. Hotel yang aku stay for about 3 days dekat sana adalah Multi-Eti Syariah, which is located dekat central Jakarta. Besar But the wah journey from Jakarta. Soekarno-Hatta to this hotel a bit scary, so you guys kena berhati-hati. Hotel yang aku stay ni juga provide breakfast, so korang boleh breakfast before you proceed ke jalan. Dan sepanjang aku kat sana, aku hanya menggunakan Grab. After breakfast tu aku direct terus Grab. pergi Tamrin, and the best part of Jakarta is Tamrin Ini City. Tamrin Dekat sini City. murah gila, and baju Betul. dia semuanya cantik-cantik. Ya, All the luxury Ni, mall here akan ada saya dah custom beli di yang sini. check kat korang untuk pastikan tak ada bawa senjata yang membahayakan kat dalam mall. Next aku pergi makan dekat Rambulan, and this is kind of bit pricey restaurant, and I would say Makanan dia Indonesia, dekat PIK mantap. ni orang Selamba je bawa pack pergi jalan dekat dalam mall. So guys, korang kena pergi ke PIK by the Sea, bukan PIK Avenue. PIK Avenue is a kind of luxury mall, tapi you guys nak hunting local brand Indonesia, korang wajib pergi PIK ke ni. PIK by the Sea. Pagi sore pula, which is located dekat PIK 3. Kami ada juga pergi ni, dekat Pantai PIK Indah ni. Kapuk. Pantai Aku Indah makan lunch tu. dekat pagi sore, and pagi sore is better than Rambulan. And konsep dekat pagi sore ni, dia akan serve semua dish. Kalau korang buka, baru korang bayar. Kalau korang tak buka and tak makan, korang tak perlu bayar. Oh, Tempat last yang aku gitu pergi ah. before aku flight esokan hari ni adalah Kota Tua. Ini tu Kota Tua kota ni tua adalah ni, historical kota place tua. di Jakarta waktu penjajahan Hmm. Belanda. Kat sini juga adalah tempat local people untuk lepak. You guys kena berhati-hati, Ini especially wisata perempuan juga. bila datang kat sini. For me, Jakarta is not worth at all. Kalau untuk shopping, korang boleh pergi direct, pergi ke PIK dan juga Tamrin. If you have any intentions untuk pergi Jakarta, korang wajib sediakan cash untuk Brother Grab. Aku kena tipu banyak kali dengan Brother Grab kat Indonesia ni. So you guys kena berhati-hati lah. So lepas ni, turn korang pula untuk pergi ke Jakarta. Turis mantap. Malaysia yang awalnya hanya ingin liburan ke Jakarta, kini malah sibuk mengabadikan setiap sudut terminal. Macam tak percaya. Ini di Asia Tenggara, katanya sambil tersenyum kagum. Dari deretan toko mewah, galeri seni batik, sampai aroma kopi khas Indonesia yang menggoda dari lounge, Oh, semuanya aroma terasa kopi khas. premium, tapi tetap punya jiwa lokal yang hangat. Terminal 3
bukan sekadar bangunan megah. Ia adalah statement, bukti nyata bahwa Indonesia sudah melesat jauh. Bukan lagi negara berkembang yang diremehkan. Di setiap langkah, di setiap detail, terlihat kerja keras anak bangsa yang ingin menunjukkan kepada dunia, kami bisa, kami hebat, kami Indonesia. Dan saat pesawat baru saja mendarat, bukan cuma turis Malaysia yang gemetar. Dunia pun mulai sadar, Indonesia tak lagi sekadar destinasi, tapi ikon kemajuan yang patut dibanggakan. Inilah wajah Indonesia masa kini, elegan, cerdas, dan siap menyaingi Cantik. siapapun. Bahkan Dubai sekalipun. Inilah Fox Story Suara yang menyuarakan fakta. Oke guys, ramai bule ya, ataupun turis daripada Malaysia juga. Mereka datang dengan ekspektasi pada mulanya itu mungkin rendah ya. Hanya mengingatkan negara Indonesia itu adalah negara yang baru berkembang. Tetapi bila melihat bandaranya, bukan biasa-biasa tetapi sangat luar biasa. Dan itu yang membuatkan semua turis-turis ini merasa agak mewah. Bukan lagi kayak di Dubai ya, tetapi rupa-rupanya itu di Indonesia. Itulah, bukan lagi mereka lihat itu Indonesia, seakan-akan itu adalah Eropah, itu adalah Dubai. Ini sangat gila guys ya, Indonesia sudah sejauh ini. Mereka ada Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Semuanya besar-besar, gede-gede. Dan apa yang membuat mereka kagum bukan hanya kemewahannya, tetapi keramahan masyarakat yang ada di situ sebenarnya. Dan kehangatan di balik senyuman petugas, ada kebanggaan di balik detail ukiran setiap yang ada di sudut bandara itu. Itu juga yang membuatkan turis dari Malaysia ini terkejut dan kaget guys. Yang pada mulanya mereka menganggap bahwa Indonesia itu hanya negara yang biasa ya, biasa. Tetapi akhirnya bila melihat bandara Indonesia itu bukan hanya gerbang dunia, tapi simbol bahwa Indonesia sudah bangkit dengan elegan, berkelas dan tetap penuh jiwa Nusantara. Itu yang membuat para turis Malaysia, tapi bukan turis Malaysia saja guys, turis daripada Eropah, daripada Timur Tengah, daripada Arab juga sebenarnya kaget melihat bahwa Indonesia bukan lagi kayak dulu, tetapi Indonesia kini sudah jauh berubah. Bagi mereka yang belum pernah ke Indonesia, pasti di fikiran mereka bahwa Indonesia itu hanya biasa-biasa. Tetapi bila mereka sudah tiba sampai di bandara, barulah mereka melihat bahwa Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kepada yang belum pernah pergi ke Indonesia, kalian wajib sekali seumur hidup merasa bagaimana keindahan Indonesia itu sendiri. Itu belum lagi, itu baru di bandara tadi kan, belum lagi wisata-wisata yang ada di Indonesia. Cukup banyak guys ya, di Bandung, di Bogor, di Yogyakarta. Kalau Yogyakarta mungkin 30 ke 40 wisata yang ada ya. Itu daripada pergunungannya, lautnya, di daratnya, semua ada. Yang dinginnya. Memang untuk rakyat Malaysia, saya sarankan anda pergilah melancong ke Indonesia. Tidak perlu, tidak payah pergi jauh-jauh, tidak payah pergi Eropah, tidak payah pergi Arab, tidak payah pergi Dubai, tidak payah. Pergi sahaja ke Indonesia. InsyaAllah anda pasti akan tersenyum dan anda pasti akan meninggalkan satu kenangan yang sangat luar biasa. Ini bagi yang belum pernah pergilah. Macam saya sudah 3 kali pergi Indonesia, saya mau lagi ke Indonesia karena banyak lagi tempat yang belum dipegi. Sangat terasa nyaman dan keramahan masyarakatnya itu yang membuatkan kita pasti ingin lagi ke Indonesia guys. Oke? Mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.